Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman. Saya Fiska Paragita dan saya akan mempresentasikan mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Pemanfaatan Akun Instagram Advokatif sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sehari-hari bagi para pengikutnya. Ya, jadi kita ke bab satu yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang itu pada zaman yang saat ini sudah dikuasai oleh teknologi, masyarakat pun lebih memilih internet untuk menjadi sumber informasi mereka. Kebanyakan dari masyarakat tak bisa hidup tanpa eksistensi internet. Situs jejaring sosial adalah fenomena yang seringkali terjadi saat ini, dan baik masyarakat yang menggunakan situs jejaring sosial untuk tetap tahu mengenai informasi-informasi baru yang sedang terjadi di dalam ataupun di luar negeri. Dikarenakan saat ini informasi menjadi hal yang paling penting dalam hidup manusia, mereka pun berkompetisi untuk mengonsumsi informasi terbaru dimanapun dengan secepat mungkin. Banyak cara penyediaan dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat memenuhi informasi untuk para masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat akan kebutuhan informasi mengenai hal-hal yang sedang ramai dibincangkan atau informasi yang mereka butuhkan yang meningkat secara drastis. So menurut Hidayatullah, media sosial adalah situs yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi dalam membuat berbagai konten dalam berbagai format seperti foto, teks, dan video. Media sosial adalah salah satu bentuk dari teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencari-cari mengenai informasi terbaru. Selain berfungsi sebagai media penyedia informasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan memori-memori yang ingin kita kenang untuk jangka waktu yang panjang. Melalui media sosial pun, masyarakat pun menjadi mudah dalam berkomunikasi. Dengan media sosial pun kita juga dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita melalui situs yang dibagikan oleh mereka. Selain itu, kita juga bisa berbincang sambil bertatap muka dengan mereka di beberapa media sosial yang sudah menyediakan fitur video call yang memudahkan kita untuk bertemu orang yang jaraknya cukup jauh dengan kita. Karena itulah media sosial adalah salah satu kepentingan untuk masyarakat. Banyak media sosial yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai informasi terhadap khalayak umum. Salah satunya adalah Instagram. Saat ini, Instagram adalah jejaring sosial yang banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Tak hanya berfungsi dengan membagikan foto saja, Instagram memiliki banyak macam fitur seperti Insta Stories, IGTV, Explore Page, dan banyak fitur lainnya memudahkan untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang disertakan dengan foto atau video dapat membuat informasi tersebut mudah dipercaya karena masyarakat pikir bahwa dengan adanya foto atau video, informasi yang disebar pun otomatis menjadi informasi yang valid dan benar. Banyak akun Instagram yang bermunculan yang mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan informasi dari berbagai penjuru dunia. Salah satu akun Instagram yang telah menjadi akun yang terkenal dengan konten-konten penyampaian informasi adalah advokatif. Berikut adalah gambar dari profil Instagram advokatif. So advokatif adalah akun Instagram yang telah berdiri sejak tahun 2018 dan dibuat oleh Kenneth Williams. Advokatif menyajikan informasi-informasi dengan singkat, jelas, dan padat. Tak lupa juga mereka menyajikan konten-konten mereka dengan gaya komunikasi yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat zaman sekarang atau Gen Z ya, sehingga menjadikan Vokati salah satu akun penyedia informasi yang banyak diketahui oleh orang-orang yang terbukti dengan pengikut mereka yang berjumlah 4 juta. Vokatif juga aktif dalam berkomunikasi dengan para pengikutnya. Para admin sering membahas komen-komen yang disampaikan oleh followersnya dengan gaya bahasa Gen Z. Selain itu, mereka juga aktif dalam berdiskusi dengan para followers mereka dengan menggunakan fitur question and answer box di Instastory mereka. Mereka juga seringkali mengadakan vocative session di mana mereka membicarakan mengenai permasalahan atau berita yang sedang viral secara mendalam melalui Instastory mereka. Dan mereka akan menjadikan highlight agar para pengikut mereka dapat melihat Instastory tersebut secara berulang kali. Jadi untuk fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana akun advokatif bermanfaat untuk pemenuhan informasi sehari-hari bagi para pengikutnya. Dan untuk tujuan penelitian
dari penelitian ini adalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan akun advokatif dalam memenuhi informasi sehari-hari untuk para pengikutnya. Jadi untuk manfaat penelitian ini adalah kalau berdasarkan akademis itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaplikasian teori uses and gratifications dalam pemanfaatan akun sosial media, dan dalam segi praktisnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sebuah akun media sosial dalam menyebarkan informasi bagi para pengikutnya. Oke, jadi kita move on to bab 2 yaitu kajian teori. Jadi konsep untuk nanti ini adalah kita memakai teori uses and gratifications. Jadi itu ketertarikan dalam mempelajari teori uses and gratifications mengalami dua kebangkitan. Yang pertama terjadi pada tahun 1970 sebagai tanggapan terhadap penemuan yang tidak valid dan lalu memenuhi syarat dalam menjalankan sebuah penelitian. Pada tahun 1960, kebanyakan prinsip yang penting dari perspektif sebuah efek terbatas telah berhasil dan telah dipraktikkan dalam banyak penelitian. Kebangkitan pertama dalam use and gratifications dapat dibagi menjadi 3 perkembangan. Jadi yang pertama adalah metode survei baru dan teknis analisis data memungkinkan pengembangan strategi baru yang penting untuk mempelajari dan menafsirkan kepuasan audiens. Kepuasan audiens. Para peneliti mengembangkan kuesioner inovatif yang memungkinkan alasan orang menggunakan sosial media diukur secara sistematis dan lebih objektif. Di saat yang sama, teknik analisis data terbaru menyediakan lebih banyak objektif prosedur untuk pengembangan berbagai kategori dan untuk menentukan alasan. Selain itu, pada tahun 1970, sudah banyak peneliti yang berasal dari generasi baru memasuki universitas yang mempelajari penggunaan metode survei. Sejalannya dengan waktu yang mulai canggih, teknologi komputer pun dapat mengaplikasikan metode-metode ini. Hal ini mengatasi berbagai masalah yang dialami pada saat melaksanakan penelitian pada khalayak yang aktif. Pada tahun 1970-an, para peneliti mengembangkan kesadaran bahwa penggunaan aktif dari media mungkin faktor penting untuk membuat efek yang lebih atau kurang. Mereka berargumen bahwa anggota dari audiens yang aktif dapat memutuskan apakah efek tertentu dari media tersebut diinginkan dan ditetapkan untuk mencapai efek yang diinginkan. Yang ketiga adalah beberapa peneliti mulai khawatir dengan efek penelitian yang berfokus pada dampak negatif yang tidak disengaja dari penggunaan media, sedangkan konten-konten yang positif yang memang disengaja ditampilkan oleh media tidak dihiraukan. Kebangkitan yang kedua adalah produk dari pengembangan yang berkesinambungan dan difusi aplikasi internet yang baru, khususnya karena interaktivitas yang mereka gerak. Faktanya, para peneliti yang meneliti teknologi baru mengatakan bahwa penelitian mengenai uses and gratifications sangat membantu dalam mempelajari jangkauan luas media, terutama email. Teori user and gratification ini tuh terbukti penting untuk menilai alasan mengapa dan bagaimana berbagai layanan komunikasi berbasis komputer digunakan untuk melengkapi, dan dalam beberapa kasus layanan komunikasi berbasis komputer digunakan untuk menggantikan media lama. Jadi di sini ada beberapa istilah dari si penguatan teori verification, kan istilah itu jangkauan yang luas. Dan di sini ada 5 makna untuk istilah tersebut, yaitu yang pertama adalah utility, yang kedua intentionally, selectivity, and imperviousness to influence. Dan di sini ada 5 elemen atau dugaan dari teori uses and gratifications, yaitu yang pertama audiensnya aktif dan media yang digunakan berorientasi pada tujuan. Kesadaran dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan dengan pilihan media tertentu terletak pada anggota audiens. Media bersaing dengan media lainnya dalam memuaskan kepuasan audiens. Orang-orang sadar terhadap pemakaian media, minat dan motif agar dapat memudahkan peneliti dengan gambaran yang akurat mengenai penggunaan tersebut. Dan yang terakhir adalah penilaian nilai mengenai audiens, mengenai konten yang dibutuhkan atau yang dihilangkan. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari
user gratification, sehingga ini kelebihannya ada memfokuskan perhatian kepada suatu individu dalam proses suatu komunikasi massa, menghargai kemampuan dari para pemakai media, menyediakan analisis mendalam tentang bagaimana masyarakat mengalami konten media, membedakan pengguna yang aktif dan yang tidak terlalu aktif, mempelajari kegunaan sosial media sebagai interaksi sosial sehari-hari, dan menyediakan pengetahuan berguna ke dalam media baru. Dan kekurangannya ada, yang pertama itu bergantung pada analisis fungsional yang dapat membuat bias terhadap status quo, tidak bisa, yang kedua ada tidak bisa menjelaskan dengan mudah atas kehadiran dan ketidakhadirannya dari satu pengaruh. Yang ketiga ada kebanyakan dari kunci konsepnya itu dikritik karena tidak dapat diukur. Dan yang terakhir ada selalu berorientasi pada level mikro. Jadi kita move out to review literatur atau jurnal-jurnal yang mirip dengan jurnal penelitian saya. Yang pertama ada pemanfaatan akun Instagram @diskusi terjabar dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers, memanfaatkan akun Instagram CKT Food Bank sebagai media penyampaian pesan tentang kuliner di Jakarta, pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi bagi pecinta Vespa 2 pada akun @vespasoy, pemanfaatan akun Instagram dari halte ke halte, atau dari halte underscore ke halte sebagai media pemenuhan kebutuhan informasi penggunanya. Yang kelima ada media sosial Instagram sebagai media informasi edukasi parenting. Yang keenam ada pemanfaatan media sosial sebagai media informasi UPT Puskesmas Porsea. Yang ketujuh ada pemanfaatan media sosial Instagram oleh Humas Sekolah Menengah Atas Umum CT Foundation sebagai media informasi dan publikasi dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan. Yang ke-8 ada kepribadian ekstrovert dan introvert pada siswa kelas 7G SMP Negeri 7G SMP Negeri 2 Ponorogo pada proses pembelajaran dalam perspektif psikologi sosial, pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi, memanfaatkan media sosial WhatsApp grup sebagai wadah penyampaian informasi, dan komunikasi oleh Kelurahan Matsum 1. Jadi dari 10 artikel yang sudah dikumpulkan, kesamaan dengan penelitian saya adalah variabel objek penelitiannya adalah hal yang sama dengan penelitian saya. Jadi untuk variabel penelitiannya ini tuh terletak pada pemanfaatan akun Instagram advokatif. Jadi kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi itu yang pertama ada paradigma penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan constructivism, interpretivism. Paradigma ini melihat bahwa kenyataan adalah hasil buatan atau bentukan dari manusia itu sendiri. Tujuan dari paradigma ini seringkali untuk mengetahui pandangan narasumber mengenai sesuatu. Nah, penelitian ini peneliti ingin mengetahui pandangan narasumber terhadap penyampaian informasi dari akun Instagram advokatif. Karena itulah peneliti menggunakan paradigma constructivism, interpretivism. Jadi untuk pendekatan penelitian, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada penelitian yang bersifat deskriptif dan seringkali perlu analisa yang mendalam. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan menganalisis seberapa manfaatnya informasi yang disebarkan oleh akun Instagram advokatif, peneliti perlu menganalisis lebih mendalam. Jadi kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode yang menyelidiki suatu kasus secara mendalam dalam dunia nyata yang digunakan terutama ketika terdapat batasan antara fenomena dan konteks yang tidak tahu terlihat dengan jelas. Oke, kita masuk ke teknik penarikan informasi. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Yang dimaksud dengan purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja dibuktikan dengan narasumber yang tahu ia akan terlibat dalam penelitian ini sehingga memudahkan untuk mengambil data-data.
Metode pengumpulan data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara. Jadi metode pengukuran data itu kapsan data, teknik kapsan data dari data pada penelitian kualitatif adalah uji transferabilitas, uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Jadi pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas di mana menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi dan member check. Jadi triangulasi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yaitu pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi teknik, pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dan yang terakhir ada triangulasi waktu, yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang sama. Jadi metode analisis data itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis data penelitian kualitatif adalah proses organisasi data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta bahan penelitian lain agar peneliti dapat menganalisa hasil penelitian. Jadi adalah pastinya dalam suatu struggle. Apa sih anjir, ulang sok banget lo. Di metode analisis data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif ini itu proses organisir data-data yang tadi dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta bahan penelitian lain agar peneliti dapat menganalisis hasil penelitian. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Jadi keterbatasan dari penelitian ini adalah mengikut akun vokatif yang bersedia menjadi narasumber yang jumlahnya tak banyak. Dan kelemahannya ini tidak banyak penelitian yang supaya bisa dijadikan agenda teatro atau referensi. Oke, jadi kita masuk ke OK atau operasionalisasi konsep. Jadi konsep yang kita gunakan adalah theory, uses, and gratification. Jadi variabelnya itu pemanfaatan akun Instagram. Dan dimensi pertama itu ada audiensnya, akun dan media yang digunakan berorientasi pada tujuan. Jadi indikatornya ada 2, yaitu audiens cenderung memilih media berdasarkan tujuannya. Dan yang kedua itu adalah audiens memilih media yang ia ingin konsumsi berdasarkan keputusan pribadi. Skalanya keduanya itu ordinal. Dan yang dimensi kedua ada kesadaran dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan dengan pilihan media tertentu terletak pada anggota audiens. Indikatornya itu audiens memiliki kesadaran penuh akan keinginannya dan tahu di mana media yang harus dipilih, Dan yang kedua ada audiens akan memilih media yang memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Kedua indikator tersebut skala itu ordinal. Dan yang ketiga itu adalah dimensinya itu media bersaing dengan media lainnya dalam memenuhi kepuasan audiens. Jadi itu audiens akan memilih antara 2 media atau lebih sebagai pemenuhan kebutuhannya. Dan yang kedua ada banyak media yang menyajikan konten yang sama dan menjadikan hal tersebut sebagai kompetisi terhadap media lainnya. Of course, kedua skala tersebut adalah ordinal. Dan yang terakhir ada penilaian nilai mengenai audiens, mengenai konten yang dibutuhkan atau yang harus dihilangkan. Jadi itu indikatornya audiens berhak memilih apakah media tersebut memenuhi kebutuhannya atau tidak. Yang kedua adalah jika tidak, maka audiens dapat memutuskan untuk tidak mengonsumsi kebutuhan dalam media tersebut lagi atau tidak memfollow atau tidak mengikuti info-info lagi dari media tersebut. Oke, that's it from me. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.